Sementara itu, Nyi Roro Kidul memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat apakah manusia mampu belajar dari kesalahan mereka atau tidak. Meski ia memiliki kuasa untuk menghancurkan mereka yang melanggar, ia tetap berpegang pada perjanjian untuk memberikan mereka kesempatan bertobat. Namun, jika manusia terus-menerus menantang keseimbangan alam, Nyi Roro Kidul siap untuk melindungi kerajaannya dengan kekuatan penuh, memastikan bahwa Laut Selatan tetap menjadi wilayah yang suci dan terjaga. Setelah serangkaian bencana melanda pantai selatan, kesadaran mulai tumbuh di hati manusia. Mereka akhirnya menyadari bahwa segala yang terjadi adalah akibat dari keserakahan mereka sendiri. Para nelayan dan penduduk pesisir mulai berhenti merusak lingkungan dan perlahan-lahan memperbaiki alam yang telah mereka rusak. Mereka menanam kembali pohon-pohon bakau yang ditebang, menjaga kebersihan pantai, dan menghentikan praktik-praktik perusakan laut yang merugikan. Sunan Kalijaga berperan penting dalam proses pemulihan ini. Ia membimbing masyarakat untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memohon ampun kepada Tuhan serta kepada Nyi Roro Kidul. Dalam berbagai kesempatan, Sunan mengadakan ritual-ritual adat yang bertujuan untuk menenangkan alam, mengembalikan harmoni antara manusia dan kekuatan gaib Laut Selatan. Upaya Sunan tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga menumbuhkan kembali rasa saling menghormati di antara manusia. Nyi Roro Kidul, yang memperhatikan setiap perubahan ini, merasa lega. Ia melihat bahwa manusia akhirnya kembali menghormati alam dan menjaga batas-batas yang telah disepakati. Dengan penuh kebijaksanaan, Nyi Roro Kidul menahan kekuatannya dan menghentikan segala bentuk bencana yang sempat ia kirimkan sebagai peringatan. Keseimbangan mulai pulih, dan Laut Selatan kembali menjadi tenang, sebagai pertanda bahwa perjanjian damai masih dijaga dengan baik. Setelah semua kekacauan mereda dan bencana berhenti, Laut Selatan kembali ke keadaannya yang damai. Masyarakat pesisir yang tadinya ketakutan kini menjalani kehidupan mereka dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat terhadap alam. Ketenangan mulai menyelimuti daerah pantai, dan para nelayan bisa kembali melaut dengan perasaan aman, asalkan mereka tetap menghormati batas-batas yang ditetapkan oleh perjanjian antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Kehidupan kembali normal, namun kini dihiasi dengan kesadaran yang lebih mendalam akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Sunan Kalijaga, yang telah memainkan peran kunci dalam menjaga kedamaian ini, merasa lega bahwa perjanjian yang dia buat bersama Nyi Roro Kidul akhirnya dipatuhi oleh manusia. Ia terus berkeliling untuk mengingatkan orang-orang agar tidak terlena oleh keserakahan dan tetap menjaga keharmonisan dengan alam. Pesan-pesan yang disampaikannya menjadi bagian dari ajaran yang diturunkan kepada generasi berikutnya, mengajarkan bahwa kekuatan alam bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan atau dilawan tanpa konsekuensi. Sementara itu, Nyi Roro Kidul kembali mengawasi kerajaannya dengan penuh kebijaksanaan. Meski kekuatannya sangat besar, ia memilih untuk membiarkan manusia hidup damai selama mereka tetap menghormati perjanjian. Laut Selatan, yang sebelumnya penuh dengan badai dan kemarahan, kini menjadi tempat yang sakral, di mana manusia dan alam gaib hidup dalam harmoni. Nyi Roro Kidul menyadari bahwa tugasnya sebagai penjaga Laut Selatan adalah memastikan keseimbangan ini tetap terjaga untuk selamanya.